Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestrina. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang mengenai bentuk pertanyaan penelitian dan field study. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu bentuk pertanyaan penelitian. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Di mana rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan, adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Nah, rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Di mana hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Dan selanjutnya yaitu hubungan resiprokal, adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, dalam penelitian kualitatif, ketiga rumusan masalah tersebut terkait dengan variabel penelitian, sehingga rumusan masalah penelitian sangat spesifik dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknik analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif seperti yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti, baik peneliti kualitatif maupun kuantitatif, harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian kualitatif ini dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Nah, yang kedua yaitu mengenai field study, di mana pengertian dari field study ini yaitu merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya masih belum jelas. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun dalam proposal. Dengan demikian, suatu studi pendahuluan bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan asumsi, dan desain yang lebih mantap dari studi utama. Nah, tak jarang studi pendahuluan pun menguji sejumlah instrumen yang akan digunakan dalam studi utama. Keuntungan dari pelaksanaan uji pilot ini ada beberapa, diantaranya yang pertama, yaitu memberikan peringatan lebih awal tentang di mana kemungkinan penelitian utama akan gagal. Dan yang kedua yaitu menjadi petunjuk kepada peneliti pada bagian protokol akan gagal dijalankan. Dan yang ketiga yaitu memastikan apakah metode atau instrumen yang diusulkan atau direncanakan oleh peneliti itu cukup baik, sederhana, pantas, ataukah terlalu rumit. Nah, dari pelaksanaan field study tentunya peneliti mempunyai tujuan yang ingin didapatkan atau dipenuhi setelah selesainya studi pendahuluan atau field study. Di antaranya yaitu identifikasi masalah, mengetahui ketersediaan data, merumuskan desain penelitian pada tahap berikutnya. Nah, yang kedua yaitu pengambilan data pilot. Nah, langkah-langkah dalam melakukan studi pendahuluan atau field study yang pertama yaitu harus pengumpulan data awal, di mana peneliti terlebih dahulu menentukan bidang dan tema penelitian yang diamati, atau peneliti langsung ke lapangan atau perpustakaan tanpa didahului penentuan bidang atau tema dengan mempersiapkan berbagai hal
yang diperlukan seperti misalnya buku, alat perekam gambar dan suara, instrumen pengumpulan data awal, dan sebagainya. Objek sasaran dalam pengumpulan data tersebut terdiri dari paper, person, dan flash. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis terhadap data awal. Dan yang ketiga yaitu menyusun proposal penelitian sesuai dengan data awal. Nah, seperti teori pengumpulan data pada umumnya, maka sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan atau studi pilot ini dapat dilakukan pada 3 objek. Nah, yang dimaksud dengan objek di sini adalah apa yang harus dihubungi, dilihat, diteliti, atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Ketiga objek tersebut ada yang berupa tulisan-tulisan dalam kertas atau paper, manusia atau person, atau tempat atau place. Di mana paper ini termasuk yaitu dokumen, buku-buku majalah, atau berupa bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya atau findings. Dan yang kedua itu person, yaitu bertemu, bertanya, dan berkonsultasi dengan para ahli atau manusia sebagai sumber. Yang ketiga itu place, tempat, lokasi atau benda yang terdapat di tempat penelitian. Nah, dengan ketiga objek tersebut akan membuka arah tujuan penelitian yang dilakukan, dilaksanakan atau sebaliknya diganti atau diteruskan. Itulah cara melakukan studi pendahuluan atau pilot study. Nah, dalam buku prosedur penelitian Suharsini Arikunto, cara mengadakan studi pilot pendahuluan dapat disimpulkan yang pertama, yaitu dengan membaca literatur baik teori maupun penemuan hasil penelitian terdahulu. Yang kedua itu mendatangi ahli-ahli atau manusia sumber untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi. Dan yang ketiga itu mengadakan peninjauan ke tempat atau lokasi penelitian untuk melihat benda atau peristiwa. Nah, baik, itulah materi mengenai bentuk pertanyaan penelitian dan pilot study yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.